dalam rekomendasi yang 2020 ini diberikan Selamat siang, sahabat Hermina. Bertemu lagi di acara podcast Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan kali ini dengan moderatornya saya, Dr. Amel. Kali ini akan membawakan suatu topik yang sepertinya sahabat Hermina pasti cukup familiar ya. Bagi sahabat Hermina yang memiliki anak, pasti sudah cukup familiar dengan yang namanya imunisasi. Dan untuk tema podcast kita kali ini, itu adalah pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak. Dan tentu saja saya di podcast kali ini tidak sendiri, karena kali ini saya membawa narasumber, yaitu adalah Dr. Wardana, spesialis anak yang tentunya expert di bidang anak. Dan bagi sahabat Hermina yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang imunisasi kita kali ini, bisa segera bergabung dengan podcast Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat siang, Selamat siang, Dr. Amel. Selamat siang, sahabat Hermina. Apa kabar, Dok? Baik, Dr. Amel. Oke, baik, Dokter. Baik. Kali ini, siang ini kita akan membahas satu tema ya, Dok ya, yang sepertinya pasti juga sudah familiar bagi sahabat Hermina sekalian, itu adalah pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak, Dok. Dan untuk segera mempersingkat waktu, saya mulai, Dok ya, untuk acara podcast kita kali ini. Dan untuk sebelum kita masuk lebih jauh, Dok, definisi dari imunisasi itu apa sih, Dok? Boleh dijelaskan, Dokter? Baik, terima kasih Dr. Amel. Terima kasih. Kita pada saat ini akan membicarakan tentang imunisasi dan vaksinasi. Jadi memang ada dua kata yang prinsipnya kurang lebih sama, imunisasi dan vaksinasi. Jadi imunisasi itu adalah suatu proses untuk membentuk atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada tubuh seorang manusia, di sini tubuh seorang anak ya. Kemudian dengan cara menyuntikkan vaksin atau vaksinasi. Jadi vaksinasi itu adalah menyuntikkan vaksin ke dalam, memberikan vaksin ke dalam tubuh seorang manusia. Jadi vaksin itu sendiri, apa sih vaksin itu sendiri? Vaksin itu adalah bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan, atau komponen-komponen dari bakteri atau virus tersebut yang sudah dimodifikasi untuk kemudian diberikan dalam bentuk vaksin dan diberikan ke dalam tubuh. Jadi pemberian vaksin ini biasanya diberikan bisa melalui penyuntikan, dan juga bisa melalui pemberian peroral dengan pemberian tetes ya. Jadi kedua jenis pemberian vaksin ini gunanya agar tubuh kita itu, tubuh seorang anak itu dapat membentuk antibodi setelah pemberian vaksin, sehingga terbentuk antibodi sehingga seorang anak itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih kebal atau lebih terlindung dari paparan penyakit tertentu yang spesifik. Begitu, Dokter Amel. Oke, baik, Dok. Dari definisi yang tadi sudah Dokter jelaskan, kan tadi Dokter bilang memasukkan baik bakteri ataupun virus ya, Dok ya. Nah, itu apakah pentingnya, Dok, untuk kesehatan untuk anak-anak sendiri, dan apakah dengan banyak mungkin sahabat Hermina juga bertanya, wah, memasukkan bakteri atau virus, apakah betul-betul berguna atau justru malah berbahaya bagi tubuh anak itu sendiri, Dok? Baik, jadi di sini kan kita gunanya apa sih vaksin itu bagi seorang anak gitu ya. Pertama tentunya tadi yang kita sama-sama sudah ketahui bahwa pemberian vaksin itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang anak. Jadi di sini kita memberikan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan, atau komponen yang bakteri atau virus tadi dimodifikasi dan untuk dimasukkan ke dalam tubuh, dan ini tidak di sini bersifat aman dan tidak berbahaya untuk anak tersebut, justru akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari seorang anak. Jadi nanti ketika sudah diberikan vaksin tersebut, sehingga anak tersebut akan terbentuk antibodi yang spesifik terhadap penyakit tertentu, dan juga membentuk sel-sel pengingat atau sel memori di dalam tubuh, sehingga nanti ketika terpapar penyakit di kemudian hari, penyakit tersebut gitu, anak tersebut sudah memiliki antibodi dan sel pengingat untuk membentuk antibodi sehingga lebih kebal terhadap penyakit tersebut. Kemudian tentunya dengan pemberian vaksinasi ini juga dapat mencegah penularan infeksi dan wabah di komunitas, di masyarakat. Ya, contohnya pada beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada wabah varicella. Dengan pemberian vaksin varicella itu mencegah timbulnya wabah di masyarakat gitu ya. Kemudian
penting juga vaksin ini adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko kecacatan dan kematian. Ya, jadi pemberian vaksin, contohnya salah satunya adalah vaksin polio itu mencegah kecacatan akibat penyakit poliomielitis. Ya, ada juga penyakit-penyakit infeksi seperti meningitis, ensefalitis yang dapat kita cegah dengan pemberian vaksin. Kalau seorang anak, apalagi dia dalam usia tumbuh kembang, terdampak kepada penyakit ini tentunya bisa berbahaya, menimbulkan kecacatan di kemudian hari, bahkan menimbulkan kematian. Jadi ini juga penting agar seorang anak itu terlindung untuk tidak terjadi kecacatan dan kematian di kemudian hari. Kemudian vaksinasi ini juga merupakan investasi jangka panjang untuk seorang anak dan juga bangsa kita gitu ya. Jadi kalau anak kita terlindung dengan baik, kemudian tumbuh kembangnya optimal, kemudian anaknya tubuhnya sehat dan bugar, mentalnya juga kuat, akhirnya kita membentuk sumber daya manusia yang sangat baik untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Jadi memang penting sekali vaksin ini baik untuk pribadi anak tersebut, keluarga, dan juga untuk seluruh bangsa gitu. Oke, baik Dok. Dari paparan yang tadi dokter bilang kan terutama pasti tujuan vaksinasi adalah mencegah kecacatan dan kematian ya Dok ya. Nah tapi kalau bagaimana mekanisme atau cara kerja imunisasi itu sendiri di dalam tubuh anak dalam tujuannya juga mencegah penyakit-penyakit penular dan untuk mencegah kecacatan dan kematian jangka panjang tersebut Dok. Ya, baik Dr. Amel. Jadi memang cara kerja vaksin itu seperti ini. Jadi tadi kan kita memberikan vaksin itu komponen bakteri dan virus yang sudah dilemahkan gitu ya. Baik. Kemudian itu tidak berbahaya. Kemudian kita memberikan pemberiannya tadi sudah kita singgung di awal, pemberiannya dengan pemberian disuntikan ya, biasanya ke jaringan tubuh, biasanya ke otot atau ke di bawah kulit, itu bisa subkutan atau intrakutan. Kemudian juga dapat diberikan pemberian secara peroral ya. Kemudian vaksin tersebut kemudian dia akan membentuk antibodi ya, antibodi yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Dan selain antibodi dia juga membentuk sel-sel pengingat atau sel memori, sehingga ketika nanti anak tersebut terpapar penyakit tertentu sesuai dengan vaksin tersebut gitu ya, anak tersebut sudah memiliki antibodi tertentu kemudian dan juga memiliki sel-sel pengingat, sehingga sel pengingat ini nanti kemudian akan segera membentuk antibodi tersebut, sehingga antibodi tadi dapat digunakan tubuh kita untuk melawan datangnya penyakit. Jadi dan memang beberapa vaksin ini harus dilakukan pengulangan dosis atau booster ya, agar pembentukan antibodinya cukup optimal gitu ya. Jadi ada beberapa vaksin nanti dengan jadwal-jadwal tertentu ada pengulangan dosisnya ya. Jadi ini penting sekali. Dan kemudian juga mekanisme kerja, kalau misalnya seorang anak sudah terlindungi dengan vaksin tersebut gitu ya, tercegah penyakit tertentu pada anak tersebut, menjadi anak tersebut mencegah juga timbulnya penyakit, kemudian mencegah kecacatan dan juga kematian. Dan selain itu juga penting ketika angka coveran dari vaksin ini cukup banyak gitu ya di komunitas, itu juga membentuk herd immunity, artinya perlindungan terhadap kelompok gitu. Jadi jika seorang anak sudah tervaksin dengan cukup baik gitu jumlah anak tersebut, sehingga anak tersebut juga dapat melindungi anak-anak lain atau kelompok-kelompok yang rentan, misalnya anak-anak yang imunokompromis berat yang tidak dapat dilakukan vaksinasi, sehingga dalam kelompok tersebut terlindung dari penyakit tertentu, sehingga anak-anak yang tidak dapat divaksin ini karena kondisi tertentu, misalnya imunokompromis berat, dia juga dapat terlindung agar dia tidak tertular penyakit-penyakit yang dapat berakibat bahaya pada anak tersebut. Jadi selain proteksi individu, dapat membentuk juga proteksi terhadap komunitas atau herd immunity. Baik. Itu mekanisme kerjanya. Cukup banyak ya Dok ya untuk manfaat imunisasi itu sendiri Dok. Dan kemudian Dok, kalau misalnya mengingat dari IDAI sendiri kan memang mengeluarkan untuk jadwal imunisasi yang wajib untuk seorang anak ya Dok ya. Nah karena coveran imunisasi itu dan jenis imunisasi itu cukup banyak atau vaksinasi itu cukup banyak, penyakit-penyakit apa saja Dok, atau terutama mungkin penyakit penular atau yang vaksinasi primer yang wajib diberikan untuk anak Dok? Baik, jadi memang penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu kita kenal istilahnya adalah PD3I. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu ada banyak sekali penyakit yang dapat kita cegah, yaitu pertama penyakit hepatitis B, ya, kemudian penyakit polio,
polio itu penyakitnya namanya poliomyelitis gitu ya. Kemudian penyakit juga difteri itu peradangan, kemudian juga pertusis ya, batuk pertusis, kemudian tetanus, kemudian penyakit hepatitis B dan hemophilus influenza ya. Penyakit-penyakit lainnya juga ada yaitu penyakit rotavirus, yaitu rotavirus infeksi diare akibat virus rotavirus ya, kemudian influenza, kemudian penyakit campak, rubella, kemudian mumps atau gondongan itu juga dicegah, kemudian penyakit pneumonia akibat bakteri pneumococcus, dan juga penyakit-penyakit seperti hepatitis A, kemudian varicella, kemudian penyakit dengue, penyakit Japanese encephalitis, kemudian penyakit HPV atau kanker serviks juga ya. Jadi memang banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu istilahnya kita kenal dengan PD3I. Oke, banyak ya dok ya untuk penyakitnya itu sendiri ya dok ya. Tapi memang sebanding ya dok ya dengan manfaat yang pastinya didapatkan. Iya pasti. Untuk proteksi seorang anak dok. Dan mengingat tadi banyaknya dokter penyakit yang tadi dokter sebutkan dok, itu kan jadwal imunisasinya berbeda-beda ya dok ya. Dan ada yang primer dan ada yang booster. Itu bagaimana sih dok tips and triknya bagaimana jadwal imunisasi yang tepat, atau mungkin kadang-kadang sahabat Hermina mungkin suka ada yang lupa kadang ya dok ya karena saking banyaknya imunisasi tersebut dok. Bagaimana kira-kira untuk mengatur jadwal imunisasi yang efektif itu dok? Jadi memang harus dipastikan juga kondisi tubuh anak itu cukup sehat ya untuk dilakukan imunisasi. Jadi memang harus hati-hati sekali. Ini penting sekali untuk menjaga anak tersebut kita vaksin dengan jadwal-jadwal yang sudah disarankan dari IDAI ya. Jadi tahun 2020 ada jadwal terbaru untuk vaksinasi dari IDAI ya. Kalau jadwalnya cukup banyak ya. Pertama, pada saat seorang anak itu lahir, itu ada pemberian hepatitis B yang pertama ya, pada saat lahir itu diberikan 24 jam pertama setelah lahir diberikan penyuntikan, dan biasanya tergantung juga dengan berat badannya dokter Amel. Jika berat badannya belum 2 kilo, kita harus tunggu dulu sampai berat badannya 2000 gram atau paling lama 1 bulan. Kemudian nanti vaksin hepatitis B ini akan diulang, di booster pemberiannya pada usia 2 bulan, kemudian usia 3 bulan dan usia 4 bulan. Itu akan dilakukan pengulangan dosis ya. Kemudian itu untuk vaksin hepatitis B ya. Kemudian untuk vaksin yang kedua adalah vaksin polio. Polio juga diberikan pemberiannya setelah lahir ya. Polio pertama biasanya pada beberapa hari setelah lahir pemberiannya ya. Itu pemberian polio oral, kemudian dapat diberikan juga nanti pengulangan dosisnya dalam bentuk polio oral atau pemberian polio injeksi itu di usia sama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan diulang di usia 18 bulan. Ya, kemudian untuk mencegah penyakit tuberkulosis itu kita melakukan pemberian penyuntikan BCG itu diberikan dalam rekomendasi yang 2020 ini diberikan setelah lahir sampai usia 1 bulan. Ya, kalau seorang anak belum dilakukan imunisasi BCG sampai usia 3 bulan, biasanya kita rekomendasikan untuk dilakukan tes Mantoux atau tes tuberkulin. Tapi kalau misalnya memang tes tuberkulin tidak tersedia, kita boleh memberikan vaksinasi BCG. Nah, jika terdapat reaksi sensitivitas akibat vaksin tersebut, kita harus mengevaluasi lagi apakah memang ada infeksi tuberkulosis atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah pemberian vaksin DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Itu diberikan mulai usia 2 bulan, kemudian diulang pemberiannya pada usia 3 bulan dan 4 bulan. Kemudian diulang lagi di usia 18 bulan. Nanti pada usia 5-7 tahun ini akan ada pengulangan lagi. Biasanya kalau anak kita sudah SD itu ada bias SD, kelas 1 SD itu akan disuntikan di sekolah. Kemudian akan diulang juga di usia 10-11 tahun itu pada bias kelas 5 SD biasanya. Kemudian nanti 1 kali lagi pada usia 18 tahun. Untuk DPT ya. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksin hemophilus influenza itu diberikan pada dosis pertamanya diberikan pada penyuntikan usia 2 bulan, kemudian diulang di usia 3 bulan dan 4 bulan, kemudian diulang lagi di usia 18 bulan. Nah,
imunisasi selanjutnya yaitu hepatitis B tadi sudah ya, Dokter Amel? Sudah ya, oke. Saat lahir. Kemudian yang selanjutnya adalah yang penting dan direkomendasikan adalah, dan sekarang pemerintah juga sudah menyediakan secara gratis sebenarnya, itu dengan imunisasi mencegah pneumonia dari bakteri Pneumococcus PCV. PCV itu diberikan mulai di usia 2 bulan. Nah, imunisasi selanjutnya yaitu hepatitis B tadi sudah ya, Dokter Amel? Sudah ya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah yang penting dan direkomendasikan adalah, dan sekarang pemerintah juga sudah menyediakan secara gratis sebenarnya, itu dengan imunisasi mencegah pneumonia dari bakteri Pneumococcus PCV. PCV itu diberikan mulai di usia 2 bulan, kemudian dilakukan pengulangan dosis di usia 4 bulan dan 6 bulan. Dan nanti diulang di usia 1 tahun, 12 sampai 15 bulan pemberian booster kemudian di PCV-nya. Kemudian jika anak-anak kita itu belum terlindungi oleh vaksinasi PCV, misalnya dia 6 bulan itu belum diberikan PCV, itu dapat diberikan pengulangan dosis juga, dan diberikan 2 dosis pemberian. Jika 6 bulan ke atas belum diberikan 2 dosis PCV dengan selang kurang lebih 1 bulan, kemudian pengulangan di usia 1 tahun 12 sampai 15 bulan. Atau kalau misalnya anak kita belum divaksin 1 tahun ke atas belum divaksin dengan PCV, itu bisa diberikan 2 vaksin PCV mulai usia 1 tahun dengan dosis pertama mulai 1 tahun ke atas dengan pengulangan dosisnya sekitar 2 bulan. Untuk vaksin selanjutnya rotavirus itu mencegah terjadinya diare pada anak-anak. Nah, rotavirus ini juga harus kita berikan pada usia-usia awal ya. Rotavirus itu sendiri ada jenis yang monovalen dan pentavalen. Untuk monovalen diberikan 2 dosis. Dosis pertama itu pada usia termuda 6 minggu. Kemudian pengulangan dosisnya minimal selang 4 minggu dengan maksimal pemberian pada usia kurang lebih 24 minggu. Kemudian untuk rotavirus yang jenis pentavalen itu ada 3 dosis pemberian. Dosis pertama mulai usia 6 sampai 12 minggu dengan pemberian pengulangan dosisnya minimal 4 sampai 10 minggu. Kemudian usia yang paling akhir yaitu sekitar 32 minggu pemberian dosis ketiga dari yang pentavalen rotavirus ya. Kemudian kalau kita memberikan vaksin campak rubella atau MR ya. MR itu diberikan pada mulai usia sekitar 9 bulan. Kemudian dalam pengulangannya dosis kedua itu dalam bentuk MR atau MMR. MMR itu mumps, measles dan rubella. Itu bisa diberikan di usia 18 bulan. Ya, kemudian diulang nanti pada usia 5 sampai 7 tahun. Tadi pada bias usia SD itu juga akan diulang MR-nya ya atau MMR. Kemudian ada vaksin yang baru namanya Japanese encephalitis. Japanese encephalitis itu untuk mencegah penyakit otak ya, encephalitis, infeksi di otak namanya encephalitis akibat virus Japanese encephalitis. Itu diberikan dosis pertamanya di usia kurang lebih 9 bulan dengan pengulangan dosis 1 atau 2 tahun kemudian untuk dosis keduanya ya. Kemudian ada juga vaksin ini juga cukup penting nih, influenza ya. Influenza anak-anak sekarang lagi banyak sekali batuk pilek, ispa gitu ya, dan ini penting untuk dilindungi juga terhadap influenza. Ini dosis pertama mulai diberikan usia 6 bulan, kemudian akan pengulangan setiap tahun itu 1 kali ya. Dan usia di atas 1 tahun itu ada beberapa vaksin juga yang harus dilengkapi ya, diantaranya yaitu vaksin varicella. Varicella itu mencegah cacar, yaitu ada 2 kali penyuntikan. Dosis pertama usia 1 tahun dengan pengulangan kurang lebih 6 minggu sampai 3 bulan. Kemudian hepatitis A itu ada juga penyuntikan vaksinnya 2 kali penyuntikan vaksin dengan selang kurang lebih 6 bulan sampai 18 bulan. Kemudian ada juga vaksin dengue. Vaksin dengue itu untuk mencegah terjadinya demam berdarah dengue, itu diberikan pada anak-anak ya. Ada yang vaksin yang jenis dapat diberikan di usia di atas 9 tahun sampai 16 tahun dengan pemberian dosis sekitar 3 dosis ya, dengan pengulangan dosis juga
Kemudian ada juga yang jenis terbaru itu dapat diberikan mulai umur sekitar 6 tahun sampai 45 tahun dengan pemberian 2 dosis selang 3 bulan. Ya. Kemudian vaksin yang terakhir itu ada vaksin HPV, itu mencegah kanker serviks. Itu diberikan biasanya pada anak perempuan mulai usia kurang lebih sekitar 9 tahun. 9 tahun itu di BIAS, biasanya di BIAS kelas 5 dan kelas 6 SD dia akan diberikan 2 kali pemberian dosis untuk HPV tadi. Baik, demikian perannya. Ya dok, panjang dan memang banyak ya dok ya untuk rangkaian imunisasinya itu sendiri. Iya. Dan kalau misalnya dengan jadwal-jadwal yang tadi sudah dokter sebutkan dok, Ya. Kan tadi memang bisa sampai tertuanya sampai umur 18 tahun ya dok ya bisa diberikan. Nah itu kenapa konsistensi dan atau rutin melakukan vaksinasi termasuk primer dan boosternya itu sangat penting bagi anak-anak, dan apa yang mungkin bisa terjadi atau efek apa yang mungkin bisa terjadi bila seorang anak mungkin primernya sudah lengkap tapi ternyata mungkin sahabat Hermina mungkin suka lupa kan ya dok ya, Ya. mau bekerja, dan boosternya itu mungkin tidak lengkap. Apa yang kira-kira bisa terjadi pada anak itu sendiri dok? Ya, jadi memang penting untuk agar kita menjaga tadi konsistensinya ya. Betul, jadi dok. Vaksinnya tadi dengan jadwal pengulangannya harus kita ulang pemberiannya agar tadi antibodinya tercapai dengan baik gitu ya. Sel-sel daya tahan tubuh seorang anak itu dapat tercapai dengan optimal. Nah, jika memang karena kondisi tertentu misalnya anak tersebut sakit ya, sehingga pada jadwal-jadwal yang harus dilakukan vaksinasi menjadi tertunda gitu. Itu biasanya mundur itu kita dapat lakukan namanya vaksinasinya kita kejar, catch up ya. Kita vaksinasi kita lengkapin, kita catch up, kemudian dengan usia-usia tertentu, dan tentunya kita semua harus konsultasi dengan dokter spesialis tersebut ya, apakah usianya dapat disesuaikan, kemudian apakah vaksin-vaksin yang belum dilakukan itu dapat dilakukan pemberian vaksin atau harus diulang, atau harus kita lakukan boosternya kita lakukan pemberian. Jadi bisa dilakukan namanya catch up imunisasi. Jadi vaksin-vaksin yang tertunda atau vaksin-vaksin yang belum dilakukan itu dapat kita lakukan pemberian vaksin pada usia-usia tertentu. Jadi itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan pengulangan itu antibodi kita juga akan turun, sehingga kadarnya juga tidak optimal lagi untuk sebagai membentuk daya tahan tubuh yang baik untuk mencegah penyakit tersebut. Ya, jadi memang harus perlu banget untuk dilakukan penyuntikan ulang atau booster tadi. Ya. Jadi jangan sampai sia-sia dok ya, primernya sudah dilengkapi tapi mungkin boosternya tidak lengkap juga, sebenarnya tidak optimal juga untuk antibodinya dok ya. Oke, baik dokter. Terima kasih dok untuk keterbatasan waktu, jadi memang harus kita akhiri dulu untuk podcast kita kali ini. Sangat bermanfaat ya dok ya untuk informasinya. Terima kasih dokter. Dan demikian sahabat Hermina untuk podcast kita kali ini dengan temanya adalah pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak. Jadi pastikan sahabat Hermina tidak lupa membawa anak-anak untuk bisa melakukan imunisasi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Sekian dulu untuk podcast kita kali ini.